Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 Negeri 5 Kota Serang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita banyak hal sehingga kita dapat hadir mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya tanpa apa. Siswa-siswi semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebihnya kita memulai dengan doa. Di sini saya minta ketua kelas untuk Ais, silahkan memimpin teman-temannya. Silahkan Ais. Mari yang pertama dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Ya, terima kasih telah memimpin doa teman-temannya gitu ya. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siswa-siswi semuanya, sebelumnya di sini karena ada 10 orang gitu ya, mungkin saya udah lihat nama-namanya, mungkin ya saya absen dulu. Nggak apa-apa, kita 10 orang, mungkin teman-teman yang lain belum bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Tapi tetap aja kita harus itu ya, semangat dalam belajar, jangan kendor gitu, karena slogannya Kota Serang itu aja kendor gitu ya. Siswa-siswi gitu ya, kalian itu tinggalnya di mana? Negara mana kira-kira? Indonesia. Indonesia ya. Kalau kotanya di mana kotanya? Kota Serang, Banten. Iya, Kota Serang. Di Kota Serang ya. Tanah kita itu sangat subur ya siswa-siswi ya. Ya. Siswa-siswi, saya tanya, tanah Indonesia subur ya? Subur, maka banyak potensi. Nah, oke siswa-siswi, karena kita tahu tanah kita subur dan banyak potensi, tentu kita akan gali potensi yang ada di Kota Serang, karena kalian tinggalnya di Serang. Lebih khusus lagi di mana? Yaitu di Kasemen gitu ya, di sekitar SMP Negeri 5 Kota Serang gitu ya siswa-siswi ya. Oke, biar kalian tuh paham dulu gitu ya pembahasan kita terkait ini. Nah, oke siswa-siswi, dalam pelajaran IPS pada pagi hari ini, siswa-siswi harus tahu bahwa tujuan kita pada pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menguraikan potensi sumber daya alam perikanan dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, menguraikan potensi sumber daya alam mangrove dengan benar. Yang ketiga, merepresentasikan hasil telaah potensi sumber daya perikanan dan sumber daya hutan mangrove di Indonesia dalam aspek ekonomi dan sosial dengan tepat. Itu ya siswa-siswi semuanya terkait tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi karena kalian sudah tahu ya tujuan belajar dan tema besar yang kita bahas pada pagi hari ini, tentu kalian juga sudah tahu cakupan materi kita ya. Cakupan materi itu nanti kita akan fokus pada pembahasan perikanan dan fokus pada hutan mangrove gitu ya. Jadi harapannya siswa-siswi semuanya nanti aktif dalam mengutarakan pendapat, bertanya, berdiskusi, karena itu nanti saya nilai. Nah, sekarang coba lihat, ini gambar apa nih? Hutan mangrove. Hutan mangrove ya? Hutan mangrove ya. Ya. Dekat ya dengan rumah kalian, dekat ya ini ya? Dekat. Oh, Dekat banget Pak sama saya. Oh iya. Empang ikan bandeng di Pamarican. Iya, empang ikan bandeng di Pamarican. Di Pamarican ada empang-empang ya,
berapa itu ya dekat namanya pasir dekat lapangan. gitu ya. Iya, di mana? Dekat lapangan merah. Oh iya, dekat lapangan. Mungkin ada yang lulusan dari SD Pamarican 1 dan 2 gitu ya, mungkin sudah paham betul gitu ya terkait tentang gitu ya, yang rumahnya dekat di sana juga pasti sudah hafal gitu ya. Oke, siswa-siswi semuanya, karena kalian sudah melihat foto tadi, mungkin pertanyaan dari Sonic ya. Sonic itu landak biru itu ya. Apa kalian pernah berkunjung ke sana? Sebenarnya ini ya saya pernah setiap hari gitu ya. Bahkan kalian kalau keluar rumah langsung melihat apa yang saya share tadi gitu ya. Ya, Pak. Ya, kalau kalian kemudian sudah tahu, sudah melihat, sudah mengerti, menonton setiap hari gitu ya, maka kalian itu menguraikan potensi sumber daya alam yang ada di sana gitu ya dalam bidang ekonomi dan sosial. Apakah bisa? Sekarang apakah sudah bisa? Belum. Ya nggak apa-apa karena pembelajaran kita belum itu ya, belum ke sana. Nanti ya kalian biar belum memang wajar gitu ya. Di awal-awal belum ya nggak apa-apa. Nanti setelah itu harapannya kalian ngerti gitu sih. Nah, kalau hanya sekedar melihat gambar tadi, terus kemudian kalian masih membingungkan terkait tentang fungsi sumber daya alam yang ada di Kota Serang gitu ya. Apakah tujuan pembelajaran sudah didapat kalau seperti itu? Belum ya, siapa tadi yang bilang itu? Ya benar, belum. Ya memang belum didapat ya, belum didapat karena memang nggak apa-apa belum didapat. Ini kan masih awal gitu ya. Jadi harapannya nanti setelah ini kalian jadi mengerti potensi sumber daya alam yang ada di Kota Serang, terutama potensi perikanan dan hutan mangrove itu apa yang bisa digali dan apa yang bisa dikembangkan gitu siswa-siswi ya. Oke, nanti untuk membahas itu ya karena fokus kita pada 2 bidang yaitu ekonomi dan sosial, Bapak akan bagi kelompok pada kalian ya, nanti saya membagi kelompok ya. Jadi kelompoknya karena tadi saya hitung yang masuk itu 10 orang gitu ya. Jadi nanti kita bagi menjadi 2 kelompok yaitu 5 orang per kelompoknya. Gitu ya, 5 orang per kelompoknya gitu ya. Sekalian saya sampaikan bahwa kelompok 1 itu nanti anggotanya Ais, Al-Alifi, Akil, Nina, sama Ulul. Nanti saya masukkan kalian di grup ya. Yang kedua, kelompok 2 itu ada Ariana, Siti Aulia, Aurel, dan Aisyah gitu ya. Jadi itu kelompok 2. Nah, nanti bagaimana Pak diskusinya gitu ya, kalian nanti berdiskusi lewat WhatsApp grup ya, grup WA itu sudah saya buat grup WA-nya, kalian nanti tinggal berdiskusi di sana. Nah, setelah berdiskusi itu nanti bahannya dari mana? Boleh lihat internet, boleh lihat bahan ajar yang nanti yang sudah Bapak share ya, bahan ajar. Terus kemudian bisa lihat di buku paket kalian halaman 34 dan 35. Boleh. Ya udah dari lain-lainnya gitu ya. Oke, terus kemudian nanti setelah diskusi bagaimana perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di forum gitu ya. Terus kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu nanti kita evaluasi hasil dari diskusi kalian gitu ya. Itu siswa-siswi semuanya. Nah, mungkin langsung saja apa Pak yang perlu didiskusikan gitu ya. Yang perlu didiskusikan yaitu potensi perikanan dan hutan mangrove. Nah, ini mungkin disimak dulu videonya siswa-siswi semuanya. Oke, siswa-siswi itu baru video pertama gitu ya. Mungkin untuk yang potensi mangrove itu nanti kelompok 2 yang membahas. Untuk kelompok 1 itu ya silahkan membahas perikanan ini, dicatat ya potensi-potensi yang ada perikanan ini, silahkan diperhatikan dulu, ini hanya sebentar sekitar 40 detik ya.
Nah, sudah ya untuk potensinya. Nah, oke siswa-siswi semuanya. Halo. Ya, Ya. Oke, silahkan. Sekarang kan saya sudah sudah buat grup WhatsApp gitu ya. Silahkan kalian berdiskusi di kalian ya. Pak, jadi kita keluar dari video. Boleh keluar bisa atau tetap di video kan kalau menggunakan WhatsApp dan Google Meet dalam bersamaan seperti itu ya. Boleh keluar. Nanti tapi masuk lagi loh ya. Nanti saya suruh masuk lagi ya. Ayo kelompok 2 kalau belum ada yang nulis. Ayo. Kelompok 1 belum mulai diskusi apa itu dampak sosial ekonominya, silakan. Pak, saya mau keluar dulu ya. Gimana? Saya mau keluar. Ya, nggak apa-apa, keluar dulu nggak apa-apa. Nanti tadi masuk lagi ya. Untuk waktunya saya kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk membahas ini ya. Jadi harapannya dimanfaatkan dengan baik. Setelah itu nanti saya stop, silakan ketua kelompok nanti mempresentasikan. Kelompok 1 Ois, kelompok 2 Anda gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk sumber kalian bisa mencari dari internet, bisa menggunakan bahan ajar itu yang sudah saya share, bisa di buku kalian halaman 34 sampai dengan 35, bisa buku-buku yang lain, lingkungan sekitar kalian yang jelas gitu ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, di samping saya ada orang tua saya tanya boleh nggak ke orang tua? Boleh sekali gitu, nggak apa-apa karena itu terdapat sumber gitu ya. Yang penting itu dituliskan di diskusi kelompok itu. Ya, sambil memantau diskusi WhatsApp kalian gitu ya. Ini saya share ya untuk layarnya pembahasan di kelompok 1 dan kelompok 2 nanti biar kelihatan nih siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Nah ini kelihatan kan? Oke, kelompok 2, kelompok 1 gitu ya. Ayo pada diskusi semuanya. Didiskusikan karena waktu mungkin tinggal berapa menit lagi nih ya, 8 menit ya. Sudah siap belum? Kelompok itu sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 2 bagaimana? Apa sudah selesai? Pijakin nangis itu. Sudah? Oke ya, sudah siap mempresentasikan? Iya, Pak. Cara memulainya kayak gimana, Pak? Oke, siswa-siswi semuanya karena waktu juga sudah selesai gitu ya, 15 menit kita sudah menunggu kalian berdiskusi lewat WhatsApp walaupun kita belum bisa bertatap muka dan berkumpul karena memang sekolah belum diizinkan tatap muka gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi lewat WhatsApp, lewat chat gitu ya, biasa seperti chattingan kalian setiap hari, misalkan kalian sama teman kan biasa chattingan gitu ya. Oke, sudah didapat ya, ketua kelompok sudah mencatat juga ya untuk hasil diskusinya. Mungkin gini dulu ya, nanti kelompok 1 mempresentasikan, saya sampaikan lagi, saya ulangi, nanti presentasi dari kelompok 1 untuk yang pertama, yang menanggapi mungkin nanti setelah presentasi ditanggapi oleh kelompok 2, perwakilan saja. Kalau mau semua satu-satu juga nggak masalah, tapi perwakilan aja juga nggak apa-apa. Yang jelas nanti silahkan kelompok 2 nanti menanggapi. Mungkin untuk yang pertama silahkan kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Ini akan diwakili oleh ketua kelompok ya, oleh Ois ya, silahkan Ois. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok tadi. Dan saya akan memulai dengan mempresentasikan sumber daya alam tentang perikanan. Potensi perikanan ada 2 bidang. Yang pertama bidang
ekonomi, dan yang kedua bidang sosial. Potensi bidang ekonomi itu adalah menambahkan pendapatan daerah, dan yang kedua menambahkan devisa Dulu, negara. yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang telah berani mempresentasikan gitu ya. Yang tadi bagus banget yang disampaikan itu ya, terkait tentang ekonomi dan sosial yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 tadi sebagai hasil dari diskusi kelompok 1 gitu ya. Bagus banget gitu ya. Tadi yang antara lain mungkin yaitu menambah pendapatan daerah, devisa negara untuk ekonominya tadi ya, dan sosial tadi yaitu kehidupan masyarakat pesisir bergantung menjadi pada laut gitu ya. Terus kemudian sebagian besar menjadi nelayan, itu bagus banget ya. Bagus pokoknya untuk kelompok 1. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 itu. Lanjut ke kelompok 2, silakan mempresentasikan untuk hasil diskusinya kelompok 2. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Yang mungkin diwakili oleh ketua kelompok Arya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penjelasan hutan mangrove, potensi bidang dan penjelasannya. Yang ke-1, ekonomi. Penjelasannya 1, menambah pemasukan daerah dengan menjadikannya sebagai tempat wisata. Tangan dulu ya untuk kelompok 2, untuk Ari yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 gitu, siswa-siswi semuanya. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 adalah dalam segi sosial adanya hutan bakau membuat masyarakat tenang karena bahaya abrasi dan banjir menghantui masyarakat pesisir pantai. Bagus, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1 ya yang sudah memberi tanggapan kepada kelompok 2 gitu ya. Kalau tidak ada siswa-siswi semuanya, mungkin kita sudah paham gitu ya. Tadi saya sampaikan garis besar yang disampaikan teman-temanmu tadi ya. Oke, untuk tadi bagus banget dari kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa potensi dari perikanan yang bisa dimaksimalkan dalam segi ekonomi itu ya bisa menambah penghasilan negara, bisa menambah penghasilan daerah. Oke, siswa-siswi semuanya seperti itu hasil evaluasi dari diskusi kalian. Mungkin karena ini sebelum saya akhiri, belum saya tutup gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksi dan kemudian memberikan kesimpulan. Silahkan siswa-siswi dulu. Ya, Akil Gifari, silahkan memberikan refleksi dan kesimpulan. Silahkan Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan itu adalah Kesimpulannya itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kami jadi memahami potensi perikanan dan hutan mangrove di sekitar kami. Iya, bagus banget. Ya, bagus banget. Ya, Akil luar biasa, bisa singkat, padat dan jelas gitu ya. Setelah mempelajari ini kami jadi memahami ya potensi sumber daya perikanan dan hutan mangrove di sekitar kami. Oh, berarti tadi tujuannya pembelajaran berarti sudah tercapai ya, bisa menguraikan, bahkan ini lebih memahami dan mengerti. Mungkin seperti itu. Terima kasih Akil. Oke. Mungkin ada lagi dari siswa yang memberikan kesimpulan dan refleksi. Silakan. Ada Pak Nina. Oh, Nina. Mana Nina? Yuk Nina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari potensi hutan mangrove di sekitar kami menjadi muncul ide untuk memanfaatkan hutan mangrove. Karena saya baru tahu bahwa ternyata hutan mangrove bisa dibuat sirup dan batik. Bagus, tepuk tangan lagi siswa-siswi semuanya. Oke. Saya senang kalau siswa saya itu pintar-pintar seperti ini ya. Nah, oke. Kalian tuh
bagus-bagus ya. Memang seperti itu siswa-siswi semuanya. Tadi Akil menyampaikan kami bisa memahami potensi ikan, perikanan dan juga hutan mangrove. Terus dikuatkan oleh Nina tadi menyampaikan bahwa saya baru tahu Pak ternyata itu bisa buat sirup ya, bisa buat pade ya. Oh, nanti kita tinggal memaksimalkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali gitu ya. Oke, siswa-siswi semuanya, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada pagi sampai menjelang siang hari ini, mungkin saya kasih kalian itu tugas dulu ya, mungkin tugas pilihan ganda yang terdiri dari 5 nomor yang saya share di apa namanya diskusi kelompok kalian. Ya, ini saya tampilkan dulu biar kalian lihat tugasnya mana Pak ini. Saya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah saya bagikan. Ya, ini ya kelihatan ya potensi hutan mangrove dan perikanan itu bisa kalian kerjakan, itu pilihan ganda sedikit jumlahnya, bisa kalian kerjakan nanti setelah pertemuan ini ya, seperti itu. Dan jangan lupa siswi semuanya untuk besok bahasan kita yaitu letak geologi Indonesia. Kalian bisa baca dulu dalam buku kalian, buku paket kalian. Kalian bisa baca internet, bisa baca sumber-sumber yang lain terkait letak geologi Indonesia untuk pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu siswa-siswi semuanya. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan Ketua kelas memimpin doa, karena tadi diawali doa, lebih bagusnya kalau diakhiri juga dengan doa supaya lebih barokah gitu ya. Silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini, silakan. Sebelum pelajaran ditutup, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya telah memimpin doa teman-temannya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini itu diberikan berkah dan manfaat gitu ya. Semoga kita dapat mengaplikasikan apa ilmu yang kita dapat pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, siswa-siswi semuanya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan siswa-siswi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.